Halo, selamat sore pemirsa. Kami kembali untuk Anda melalui 3 berita terkait penanganan COVID-19 dalam Kilas Nusantara edisi COVID-19 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ada kabar baik bahwa hari ini Indonesia kembali menerima vaksin produksi Sinovac asal Cina. Vaksin bermerek CoronaVac dengan jumlah 5 juta dosis itu merupakan kedatangan vaksin yang ke-36 kalinya sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan vaksinasi di berbagai daerah. Selain vaksin, fasilitas pemenuhan kebutuhan perawatan pasien COVID-19 berupa oksigen medis yang sempat mengalami krisis pasokan akibat mewabahnya penularan virus corona varian Delta itu saat ini mendapat dukungan dari perusahaan listrik negara PLN. Oksigen medis yang disalurkan oleh PLN itu dihasilkan dari sistem pendingin pembangkit listrik yang sebelumnya dibuang ke udara. Tak hanya fasilitas untuk merawat para pasien COVID-19, sejumlah posko PPKM di pasar tradisional dan fasilitas umum mulai didirikan di 6 kecamatan pemerintah kota Pontianak, bekerjasama dengan kepolisian resor kota. Posko PPKM tersebut didirikan untuk pusat edukasi COVID-19. Pemirsa, mari kita saksikan ketiga beritanya berikut ini. Sebanyak 5 juta dosis vaksin jadi CoronaVac produksi Sinovac asal Cina tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat 13 Agustus 2021 yang diangkut menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kedatangan 5 juta vaksin ini merupakan kedatangan yang ke-36 kalinya dan menambah jumlah vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia, sehingga sudah tersedia 185 juta dosis vaksin COVID-19 di Indonesia. Dalam keterangan persnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Penika Lukito menjelaskan, memasuki bulan Agustus program vaksinasi nasional semakin diperluas dan dipercepat dengan target 2 juta dosis per hari. Sehingga hari ini sudah lebih dari 50 juta orang menerima suntikan vaksin. Badan POM akan selalu melakukan pengawasan, pendampingan, ya dimulai dari pengujian, mengkaji, memastikan semua vaksin yang masuk ke Indonesia terjamin dari aspek keamanan, mutu, dan khasiatnya. Dan semua vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia tentunya adalah telah melalui proses yang panjang dan mendapat persetujuan emergency authorization untuk saat ini sebagai izin edar dan izin penggunaannya. Ia menambahkan hingga saat ini BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan pada masa darurat kepada 6 jenis vaksin, yakni Sinovac, Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Selain itu, BPOM juga mengawasi jalannya vaksinasi COVID-19 di Indonesia agar pelaksananya berjalan lancar, aman. Ia mengimbau dan mengajak masyarakat untuk tidak ragu divaksin, karena dengan divaksin dapat mengurangi risiko sakit berat apabila terinfeksi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. PT PLN Persero siap memproduksi 2 ton oksigen medis per hari dari 19 pembangkit listrik yang dikelola 2 anak usahanya, yakni PT Pembangkitan Jawa Bali PJB dan PT Indonesia Power IP. Langkah ini diharapkan bisa membantu mengatasi krisis pasokan oksigen dalam penanganan COVID-19 di tanah air. Hal tersebut diutarakan Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini saat mengunjungi produksi oksigen medis pada PT Pembangkit Jawa Bali PJB di Muara Karang pada 12 Agustus. Oksigen medis tersebut dihasilkan dari sistem pendingin pembangkit listrik yang sebelumnya dibuang ke udara bebas. Setelah dilakukan uji coba pada 13 hingga 30 Juli lalu, tercatat kelancaran dengan pemeriksaan internal. Selain itu, juga telah dilakukan penelitian oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan BPFK Jakarta dan berhasil mendapatkan sertifikat inspeksi pada 5 Agustus lalu dari Kementerian Kesehatan. Diterbitkannya sertifikat ini juga menunjukkan hasil kemurnian gas oksigen yang diproduksi oleh PLTGU Muara Karang sehingga dapat digunakan sesuai keperluan medis. Menurut Direktur Utama PT PLN, produksi oksigen yang dilakukan PLN sudah sesuai dengan arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir untuk mendayagunakan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki guna membantu penanganan krisis pandemi COVID-19. Oksigen murni yang dihasilkan pada
proyek ini telah mendapatkan sertifikasi medis dari Kementerian Kesehatan. Artinya, oksigen medis murni ini sudah lulus uji dan bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit penanganan COVID-19 untuk menyelamatkan yang saat ini sakit pada saat krisis ketersediaan oksigen medis. Proyek percontohan di instalasi pembangkit Jawa Bali PJB PLTGU Muara Karang ini menghasilkan oksigen dengan kemurnian 99,99%. Dengan prinsip kerja melakukan elektrolisa air murni untuk pemisahan gas, sehingga dihasilkan hidrogen dan oksigen. Selain PLTGU Muara Karang, masih ada 7 unit pembangkitan lainnya di bawah pengelolaan PJB yang berpotensi menghasilkan oksigen. Sehingga total potensi kapasitas produksi oksigen di instalasi pembangkit PJB mencapai 1,18 ton per hari. Sedangkan untuk potensi produksi optimum oksigen di 19 instalasi pembangkit PLN mencapai 2 ton per hari. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Merianti, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Pontianak bekerjasama dengan Kepolisian Resor Kota mendirikan sejumlah posko PPKM di pasar tradisional dan fasilitas umum lengkap dengan sistem pengamanan dan pelayanan tenaga medis serta fasilitas tes cepat antigen. Selain sebagai bentuk pembatasan kegiatan terukur, posko PPKM yang dimaksud juga berfungsi sebagai pusat edukasi COVID-19 bagi masyarakat umum dan pedagang setempat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono pada Jumat 13 Agustus mengatakan, posko PPKM yang ada akan menjadi pusat informasi dan kontrol kondisi terkait pencegahan penularan COVID-19. Ini posko kita lakukan, di sini ada tes rapid antigen, swab ya, terus pusat informasi, yaitu untuk mengontrol kondisi pasar, ya, sehingga kita harapkan pasar ini adalah pasar yang tetap bisa beroperasi, berfungsi, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti di pasar, ada di kelurahan, itu ada yang di setiap di kecamatan itu ada. Namun yang seperti yang tempat-tempat pasar seperti ini ya kita perbanyak, kita pertambah lagi anggotanya. Kapolresta menambahkan, seluruh pelaksanaan dan tindakan kegiatan yang menyangkut COVID-19, pihak kepolisian akan mengacu pada ketentuan Inmendagri serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Hal tersebut agar penanganan dan pengamanan terkait COVID-19 bisa lebih efektif dan maksimal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, penanganan COVID-19 terus diupayakan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, mari kita bekerja sama dengan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dan mengikuti program vaksinasi agar kekebalan komunitas dapat segera terwujud. Saksikan kami kembali pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti dengan 3 berita terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara Malam. Sampai jumpa. Jaga keluargamu.